Silakan. Oke, teman-teman, izin Muti Hafsoh. Udah sebentar ya Ahi. Nge-lag. Oke, siap. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Udah Ahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Ustazah Putri Zulharbi selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kesalahan dan wacana, dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Eh, Kami di sini kelompok 7 izin memaparkan hasil diskusi yang telah kami lakukan tentang kesalahan makna lesikal dalam penggunaan tasbih pada kalimat bahasa Arab. Nah, di sini kami terdiri dari ada orang-orang yang sangat hebat ya. Salah yaitu ada Uhti Hana Raja Imtinan, kemudian Uhti Hafsa Nurul Izzati, Uhti Mega Dindayan Sapitri, saya sendiri selaku moderator, Uhti Sarayani dan Uhti Jihan. Nah, sebelum itu kita masuk ke latar belakang. Bahwa itu latar belakang ini bahasa Arab itu memiliki peranan penting dalam agama, pendidikan, dan komunikasi. Salah satu keunggulannya adalah balagoh, yaitu apa sih balagoh itu? Yaitu keindahan bahasa yang mempertegas makna dan memperindah ungkapan. Nah, tasbih atau perumpamaan sering digunakan untuk memudahkan pemahaman dan membuat kalimat lebih hidup. Nah, mahasiswa ini sering mengalami
mengalami kesulitan dalam menggunakan tasbih seperti salah memilih musyabbah bih, kemudian kesulitan menentukan wajah syibhi dan terpengaruh pola bahasa Indonesia. Nah, minimnya latihan analisis teks Arab juga membuat pemahaman bersifat tekstual, bukan kontekstual. Nah, penelitian ini bertujuan menganalisis kesalahan makna leksikal pada tasbih, mengidentifikasi unsur yang sering salah, dan menelusuri faktor penyebabnya untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Arab. Nah, apa sih yang kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama, eh, apa saja bentuk kesalahan makna leksikal yang muncul dalam menggunakan tasbih pada kalimat bahasa Arab oleh mahasiswa semester 5 Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta. Nah, yang kedua, berapa presentasi kesalahan yang muncul pada setiap aspek tasbih, baik dari musyabbahnya atau musyabbabi atau ada tasbih dan wajah syibih. Yang ketiga, pada unsur tasbih manakah ya kesalahan makna leksikal itu paling sering terjadi. Kemudian yang keempat, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan makna leksikal dalam penggunaan tasbih oleh mahasiswa semester 5 Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Yang kelima, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menerapkan arkan tasbih sesuai kaidah. Nah, untuk tujuan penelitian yang insya Allah akan dipaparkan oleh teman saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin melanjutkan dengan slide berikutnya yaitu tujuan penelitiannya. Nah, jadi teman-teman, di sini kita memiliki 5 tujuan utama ya. Yang pertama itu mengidentifikasi bentuk-bentuk kesalahan makna leksikal. Nah, eh, jadi kita itu ingin tahu bagaimana jenis kesalahan kata-kata apa yang sering muncul dari itu tadi dari kuesioner itu. Terus yang kedua, mengetahui presentasi kesalahan pada setiap aspek tasbih. Ya, musyabah, musyabah bih, ada tasbih, wajah syibih. Nah, dan ini tuh membantu melihat seberapa sering tiap unsur salah digunakan. Terus yang ketiga, ada menentukan unsur tasbih yang paling rawan kesalahan. Jadi fokusnya itu pembelajaran bisa lebih cepat gitu. Nomor 4, menjelaskan faktor penyebab terjadinya kesalahan. Misal, ya apakah karena pengaruh bahasa pertama atau kesalahan internal bahasa Arab itu sendiri. Terus yang ketiga, memberikan solusi agar mahasiswa dapat memahami dan menggunakan kaidah tasbih secara benar sesuai urutan dan juga konteksnya. Itu. Jadi singkatnya penelitian ini tuh bertujuan untuk memahami kesalahan dan cara memperbaikinya agar pembelajaran lebih efektif. Oke, lanjut ke slide berikutnya, kita masuk ke hakikat analisis kesalahan. Bentar ya teman-teman ya. Baik. Apaan teman-teman, karena ini jaringan terkendala ya, apakah bisa dibantu Mutia Lisa?
Oke, terima kasih udah Lisa. Oke, baik. Terima kasih Lutfi Alisa sebelumnya. Next slide, Lutfi. Kita tolong. Nah, oke, kita masuk ke hakikat analisis kesalahan. Nah, yang kita sudah sering ketahui ya, sering dipelajari, sering diulang-ulang juga, analisis kesalahan merupakan kajian terhadap penyimpangan berbahasa yang dilakukan pembelajar bahasa kedua untuk mengetahui bentuk, penyebab, dan dampaknya. Jadi, analisis kesalahan ini adalah studi tentang penyimpangan bahasa yang dilakukan pembelajar. Nah, tujuannya itu bukan sekadar menunjuk kesalahan, tetapi untuk memahami pola. Terus juga tadi penyebab dan juga dampak. Itu kan, menurut Corder dan Richard, kesalahan itu alami dalam proses belajar. Jadi, wajar aja misalkan kalau terjadi. Nah, kesalahan itu terbagi menjadi dua, interlingual dan juga intralingual. Nah, kalau interlingual itu karena pengaruh bahasa pertama, kayak kita tahunya nggak ada jenis kata itu nggak ada jenisnya kayak ini adalah sekolah itu nggak ada kayak jenis kelaminnya jadi kalau di bahasa Arab seharusnya hadhihi madrasah dari hadza madrasah gitu terus yang intralingual karena aturan bahasa target diterapkan salah kayak harusnya dari at-tulab yadhabu ilal madrasah harusnya at-tulab yadhabuna ilal madrasah lagi-lagi domirnya nah langkah analisisnya meliputi identifikasi terus klasifikasi kemudian ada penjelasan terus yang terakhir ada evaluasi nah dengan cara inilah pendidik itu bisa menyusun strategi pembelajaran yang lebih tepat lalu juga memperbaiki pola kesalahan dan juga meningkatkan kemampuan mahasiswa yang ya itu dia. Terus yang slide berikutnya, nah di slide berikutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kesalahan leksikal dan juga tasbih. Nah yang pertama kita mau uh, ulik dulu tentang kesalahan makna leksikal. Nah kesalahan makna leksikal ini ada dua jenis. Yang pertama kekaburan makna, blurred meaning, yang itu yang mana itu terjadi ketika kata dipilih tidak tepat. Contohnya kayak menggunakan kata umum untuk makna khusus atau menggunakan kata khusus untuk makna umum atau kata yang salah karena hubungan kohiponim atau juga sinonim yang tidak sesuai konteks gitu. Terus Hmm, yang kedua, kesalahan kolokasi, collocational error. Itu terjadi ketika dua kata dipadankan tidak lazim dalam bahasa Arab ya, gitu. Nah, kalau contohnya di sini kayak perform an operation itu udah benar. Tapi kalau yang salahnya perform a discussion. Nah, seharusnya hold a discussion. Nah, kalau misalkan mau pakai perform, pakainya perform an operation. Nah, gitu. Jadi, analisis kesalahan ini penting supaya mahasiswa lebih tepat dalam memahami dan menggunakan tasbih yang akan kita jelaskan nanti. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk kesalahan tasbih yang akan dipaparkan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, syukuran atas kesempatannya. Insya Allah kedengeran ya suaranya ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua yaitu kesalahan leksikal dalam tasbih. Nah, kita harus tahu nih artinya apa. Kesalahan leksikal pada tasbih itu terjadi apabila kata yang dipakai dalam unsur tasbih itu tidak cocok dengan makna aslinya. Jadi menyebabkan ketidaktepatan makna dan keganjelan dalam hubungan perbandingan yang ingin disampaikan. Nah, kesalahan leksikal pada tasbih ini tuh dibagi menjadi empat. Yang pertama ada kesalahan pada musyabah yang terjadi jika musyabah itu tidak memiliki kesesuaian makna dengan musyababih. Contohnya, kesabaran seperti batu. Saya kan batu itu kan nggak punya sifat sabar ya, malah lebih ke keras ya. Jadi maknanya tidak sesuai gitu. Jadi contoh benarnya adalah kesabaran seperti laut yang tenang. Lalu yang kedua ada musyababih, pembanding. Kesalahan jika pembanding itu tidak memiliki sifat yang dimaksud. Contoh salahnya adalah wajahnya bersinar seperti tanah. Nah, itu untuk tanah itu tidak cocok ya untuk dijadikan perbandingan bersinar. Nah, jadi yang contoh benarnya adalah wajahnya bersinar seperti rembulan. Nah, boleh dilanjut yang ketiga dan keempat. Nah, yang
Yang ketiga itu kesalahan pada adat tashbih atau alat perbandingan. Kesalahannya ini muncul karena penggunaan alat tashbih ini seperti ka, atau misla itu tidak sesuai secara struktur atau makna. Contohnya, huwa ka ajmalu minal komar. Nah, ka ajmalu ini salah nih penggunaannya. Jadi yang benar adalah huwa kal komaru fi jamalihi, atau bisa juga huwa ajmalu minal komari. Lalu yang keempat itu ada wajah wajib atau sisi kesamaan. Kesalahan jika sifat perbandingan itu tidak relevan dengan kedua unsur. Contoh salahnya itu dia seperti singa dalam kelembutannya. Singa itu kan nggak cocok ya dengan kelembutan ya, malah kayak kasar gitu. Jadi contoh benarnya itu dia seperti singa dalam keberaniannya, karena singa juga terdapat keberanian juga untuk sebagai perbandingan. Nah, selain itu, faktor eksternal penyebab kesalahannya yaitu yang kelima, ada interferensi bahasa pertama. Jadi, salah tadi, Bu. Pembagiannya bukan 4, tapi 5. Interferensi bahasa pertama, kesalahan muncul akibat penerapan pola tasbih dari bahasa ibu ke bahasa Arab. Contohnya, hatiku seperti air yang mengalir tenang. Nah, untuk bahasa Indonesia mungkin ini masih cocok lah, hatiku seperti air mengalir tenang. Tapi untuk di bahasa Arab itu air itu bisa bermakna perubahan atau ketidakpastian. Jadi artinya bisa jadi hatiku itu seperti was-was gitu. Jadi contoh benarnya adalah kolbi kalbahri fisuku nihi. Diganti air menjadi laut karena lebih lazim digunakan untuk melambangkan ketenangan dalam bahasa Arab. Boleh lanjut? Nah, sekarang kita masuki ke definisi tasbih. Definisi tasbih ini secara bahasa itu adalah berasal dari akar kata yaitu syabbaha, yushabbahu, sama tashbiha yang artinya itu menyamakan, mengibaratkan, dan membandingkan suatu dengan hal lain. Yang secara istilah itu adalah menjadikan dua hal tampak serupa dalam satu sifat tertentu, baik kesamaan itu bersifat nyata atau hakiki maupun bersifat imajinatif atau khayali. Nah, unsur-unsurnya itu dibagi menjadi 4, yaitu ada musyabah yang diserupakan atau sesuatu yang dijelaskan. Contohnya, al-ilmu nuran, ilmu adalah cahaya. Nah, di sini kata ilmu itu merupakan musyabah karena ingin dijelaskan hakikat manfaat ilmu melalui perbandingan. Yang kedua ada musyababih, yaitu unsur pembanding, hal yang lebih jelas atau konkret. Misalnya yang tadi, al-ilmu nuran, di bagian nuran itu berperan sebagai musyababi karena sifatnya menerangi, menjadikan dasar untuk menggambarkan fungsi ilmu. Lalu yang ketiga ada wajah asyabah, yaitu artinya adalah sisi kesamaan di antara keduanya. Contohnya, al-jundiyun kal asadu fi suja'ah. Prajurit itu seperti singa, prajurit seperti singa dalam keberanian. Wajah asyabahnya itu adalah as-suja'ah, keberanian, karena prajurit seperti singa. Nah, singa ini artinya apa? Adalah dalam keberanian. Lalu yang keempat, yang terakhir ada adat at-tashbih. Alat perbandingan seperti ka'anna, mithla, atau shibuhu. Nah, contohnya itu wajah wajahu kalkomari vidiyai. Wajahnya seperti bulan dalam cahayanya. Boleh dilanjut? Nah, untuk jenis-jenis tasbih insya Allah akan dijelaskan oleh rekan Ana. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis tasbih. Jadi tasbih dapat dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan kelengkapan unsur yaitu tasbih tam dan balik. Yang kedua berdasarkan keberadaan adat yaitu tasbih mursal dan muakkad. Kemudian berdasarkan wajh wal syabah yaitu tasbih mufarrad dan murakkad. Berdasarkan tujuan yaitu ada hisi bil hisi, maknawi bil maknawi, maknawi bil hisi bil maknawi. Kemudian kaidah penggunaan tasbih. Jadi ada beberapa ketentuan atau kaidah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, harus ada kesesuaian logis antara musyabah dan musyababi. Kemudian wajah al-syabah harus jelas dan dapat diterima. Kemudian pemilihan adat disesuaikan dengan konteks dan suasana makna. Kemudian hindari perbandingan berlebihan dan tidak alami. Yang terakhir, tasbih harus memperindah bahasa serta memberikan pengaruh rasa. Boleh di next. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu hakikat metode menulis terpimpin dalam analisis kesalahan tasbih. Jadi metode menulis terpimpin ini merupakan pendekatan pembelajaran menulis yang memberikan arahan atau panduan tertentu kepada mahasiswa agar
tidak menulis secara bebas gitu. Jadi melalui metode ini kemampuan mahasiswa dalam menggunakan tasbih dinilai dari segi ketepatan makna leksikal dan struktur kebahasaan Arab gitu. Jadi bukan dari sisi kreativitas. Nah, hasil tulisannya mahasiswa kemudian dianalisis untuk mengetahui jenis dan penyebab kesalahan yang muncul dalam penerapan unsur-unsur tasbih gitu. Nah, penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis. Yang pertama, penyesuaian instrumen, penentuan tujuan instrumen, penyusunan tugas menulis, analisis berdasarkan rumusan masalah, pengumpulan data, identifikasi dan klasifikasi kesalahan, penghitungan frekuensi dan analisis penyebab, kemudian penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu. Jadi, penelitian ini dilakukan berbasis online menggunakan aplikasi WhatsApp dan Google Form dengan memanfaatkan fitur pilihan ganda atau multiple choice dan esai yang dimulai pada tanggal 21 sampai 23 Oktober 2025. Nah, untuk metode penelitian yang kami gunakan adalah metode menulis pimpin atau weight weighting method yang merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang berfokus pada kegiatan menulis dengan arahan atau panduan dari pengajar atau peneliti. Nah, metode menulis terpimpin ini kami gunakan untuk mengukur kecermatan mahasiswa semester 5 Universitas Negeri Jakarta dalam menggunakan tasbih secara tepat, baik dari segi makna leksikal maupun struktur kebahasaan Arab. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Ana. Terima kasih atas waktunya. Di sini Ana akan melanjutkan metodologi penelitian. Yang keempat adalah instrumen penelitian, di mana instrumen yang kami gunakan dalam penelitian ini itu berupa 15 soal bahasa Arab yang mengandung pemilihan unsur tasbih yang tepat, menentukan unsur tasbih yang tepat, memperbaiki kesalahan-kesalahan makna leksikal, mengetahui penyebab kesalahan makna leksikal pada tasbih. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, penelitian kami mengumpulkan dengan metode teknik random sampling kepada mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Nah, pengumpulan data ini digunakan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Arab secara keseluruhan. Dan data berupa jawaban responden yang melakukan tes tertulis langsung melalui Google Form yang kemudian dianalisis berdasarkan topik kesalahan makna leksikal pada tasbih. Next. Kemudian, teknik analisis data. Teknik analisis data yang kami gunakan dalam penelitian kali ini adalah pengumpulan data, identifikasi kesalahan, klasifikasi kesalahan, perhitungan frekuensi dan persentase, analisis penyebab kesalahan, dan penarikan kesimpulan dan pemberian rekomendasi. Kemudian kriteria interpretasi, di mana kriteria ini digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam mengenali dan menerapkan kesesuaian makna. Kesesuaian makna dalam wajah syibhi dalam tasbih berdasarkan persentase kesalahan sebagai berikut. Jadi, mahasiswa dianggap sangat kurang pemahamannya itu ketika 75% sampai 100% salah persentase kesalahannya. Nah, jadi mahasiswa ini dianggap belum mengenali atau memperbaiki kesalahan makna tasbih, belum mampu mengenali atau memperbaiki kesalahan makna tasbih. Penilaian terhadap hubungan antara musyabbah bih, dan wajhu syibhi yang masih lemah. Kemudian dianggap kurang ketika 50% sampai 70% terdapat persentase kesalahan, di mana mahasiswa kurang mampu menilai kesesuaian makna, beberapa kesalahan makna tidak terdeteksi atau perbaikan yang diberikan belum tepat. Kemudian dianggap cukup ketika 26% sampai 49% persentase kesalahan, di mana mahasiswa ini menunjukkan pemahaman dasar terhadap makna tasbih, tetapi masih terhadap kesalahan minor atau sebagian kesesuaian makna belum diperbaiki secara tepat. Kemudian 0 sampai 25% mahasiswa ini dianggap mampu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan makna tasbih dengan tepat. Penilaian terhadap kesesuaian antara musyabbah bih, dan wajhu syibhi sudah sesuai secara semantik dan balaghah. Oke, next.
Kemudian kita lanjut ke dalam hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini, instrumen penelitian ini terdiri dari 15 butir soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menganalisis makna leksikal pada penggunaan tasbih dalam bahasa Arab. Sampel penelitian berjumlah 27 responden. Dengan demikian, jumlah keseluruhan butir soal yaitu 450 butir jawaban. 450 butir soal dan jawaban. Nah, dari keseluruhan 405 butir jawaban tersebut, diperoleh 281 jawaban benar atau sekitar 70%-nya, dan 123 jawaban salah, 30%-nya. Persentase ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa cukup memahami bentuk dan makna tasbih secara tepat, meskipun masih terdapat kesalahan dalam mengidentifikasi unsur pembanding dan makna keserupaan. Kemudian kami kategorikan kesalahan ini ke dalam 11 kategori, di mana kekurangan membaca soal dengan tepat ada 12 kasus, belum memahami konsep tasbih 2 kasus, belum memahami unsur tasbih 1 kasus, kurangnya penguasaan kosakata 10 kasus, banyaknya responden yang terkecoh pada soal 13 kasus, kecenderungan berpikir literal yang masih dipengaruhi oleh bahasa 13 kasus, bahasa pertama 13 kasus, kemudian belum memahami prinsip kesesuaian antara unsur pembanding dan sifat yang dibandingkan dengan tasbih dalam tasbih sebanyak 17 kasus, tidak menemukan kesesuaian logis 15 kasus, menganggap perumpamaan pada soal sudah benar padahal salah 16 kasus, menganggap perumpamaan pada soal sah secara bahasa padahal salah 10 kasus, dan yang terakhir kesalahan lainnya terdapat 14 kasus. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan Ana, Jihan. Oke, terima kasih Dinda. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu analisis data. Sini kita bisa lihat ya bahwa ada 5 analisis datanya, tapi ini sebenarnya ada 4 kategori yang dimana kategori kasus kesalahan dan menentukan makna leksikal, dan yang ketiga ini kasus kesalahan dan menentukan unsur tasbih, itu maksudnya yang makna leksikal juga ya, tapi itu dalam kategori PG gitu. Itu masuk ke dalam satu kategori. Nah, sekarang kita masuk ke analisis data yang pertama, yaitu kasus kesalahan dalam menggunakan unsur tasbih, yang mana ditemukan sebanyak 26 kasus dari total 81 soal. Nah, dari kategori pertama ini, didapati 3 jenis soal yang dimana menguji kemampuan mahasiswa dalam menggunakan unsur tasbih dengan tepat. Nah, di soal tiga soal ini terdapat pada 3 soal pertama, itu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Yang dimana pada soal nomor 1 dari 27 mahasiswa atau respondennya diketahui bahwa mereka semua menjawab dengan benar dan tepat. Mereka dapat mengidentifikasi musyabah dan musyabah bih yang tepat dan relevan dengan wajuh syibhnya. Lalu yang di soal nomor 2 terdapat 12 mahasiswa yang menjawab dengan jawaban yang kurang tepat, dan 15 lainnya telah menjawab dengan jawaban yang tepat. Nah, di sini persentase kesalahannya cukup besar ya teman-teman, yaitu sekitar 44,4%. Nah, di mana analisis kami menunjukkan bahwa mahasiswa itu masih kurang tepat dalam membaca soal. Lalu yang di soal nomor 3 terdapat 51% jawaban tidak tepat. Nah, di mana analisis kami menunjukkan bahwa para mahasiswa ini masih cukup banyak yang keliru dalam menjawab soal. Nah, persentase keseluruhan dari kategori pertama ini yaitu sekitar 31,21% persentase kesalahannya. Lalu yang di kategori kedua yaitu kasus kesalahan dalam menentukan arkan tasbih atau unsur tasbih, yang dimana ditemukan sebanyak 3 kasus dari total 54 soal. Nah, total persentase kesalahannya yaitu sekitar 5,56%. Nah, kategori 2 ini terdapat 2 soal, yaitu soal nomor 4 dan 5, yang dimana menguji kemampuan mahasiswa dalam kemampuannya menentukan unsur tasbih. Nah, di soal nomor 4 ini diketahui bahwa terdapat 7,4% jawaban yang salah, yang hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa itu telah memahami konsep unsur tasbih, dan hanya sebagian kecil saja yang belum memahami ataupun kurang teliti saat mengerjakan soal. Karena 7,4% ini tergolong persentasenya yang kecil. Lalu yang kedua di soal nomor 5 yaitu ditemukan sekitar 33,7% mahasiswa yang menjawab salah. Itu atau hanya sekitar 1 mahasiswa dari 27 mahasiswa yang salah menjawab.
Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa itu sudah dapat menentukan unsur-unsur tashbih. Lalu di kategori ketiga yaitu ada kasus kesalahan dalam kesalahan makna leksikal. Ini yang benar ya teman-teman. Di mana ditemukan sebanyak 23 kasus dari total 81 soal. Nah, di mana persentase kesalahannya itu totalnya sekitar 28,4%. Nah, kategori ketiga ini menguji pemahaman mahasiswa dalam memperbaiki kesalahan makna leksikal yang terjadi dalam kalimat tashbih. Nah, di soal nomor 6 ini memiliki jawaban semua responden mahasiswa itu 27-nya itu menjawab dengan benar semua, yang menunjukkan bahwa mahasiswa itu memiliki pemahaman yang benar dan sudah teliti gitu. Nah, di soal nomor 7 ini kami menemukan sekitar 37% mahasiswa yang salah dalam soal. Nah, di mana kesalahan ini terjadi karena kurangnya penguasaan kosakata dan kurang teliti dalam membaca soal. Nah, lalu yang di soal ke nomor 8, ditemukan sekitar 48,2% yang menjawab kurang tepat. Yang di mana analisis kami menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang terkecoh dalam soal ini. Nah, lalu kita masuk ke di kategori ketiga yaitu kasus kesalahan dalam menentukan makna leksikal. Nah, ini yang soal esainya itu ditemukan sebanyak 45 kasus dari total 81 soal. Jadi total persentase kesalahannya itu sekitar 55,58%. Nah, di sini terdapat 3 soal yaitu di nomor 9, 10, dan 11. Nah, di soal nomor 9 ini ditemukan bahwa sekitar 14 orang atau 51,9% itu menjawab dengan benar, sementara 13 orangnya atau sekitar 48,1% itu menjawab salah. Namanya hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang menjawab dengan benar itu umumnya mampu mengidentifikasi makna leksikal yang benar gitu, dan mereka mampu memberikan perbaikan yang lebih tepat. Nah, sementara yang salah mahasiswa tersebut itu menganggap bahwa kalimat tersebut itu sudah benar tanpa melakukan perbaikan. Nah, di soal nomor 10, kami menemukan bahwa dari 27 mahasiswa, ada 10 orang atau sekitar 37% yang menjawab benar dengan memberikan perbaikan yang tepat, sedangkan 17 orangnya atau sekitar 63% menjawab salah, karena mereka menganggap bahwa kalimat tersebut sudah benar atau memberi alasan yang tidak sesuai secara semantik. Nah, yang mereka menjawab benar umumnya itu mampu memperbaiki tashbih dengan mengganti musyabbah bih yang sesuai dengan wajh syibunya. Nah, sedangkan yang menjawab salah, mahasiswa ini cenderung menganggap kalimat tersebut sudah benar atau memberi alasan yang tidak logis. Lalu yang di soal nomor 11, kami menemukan bahwa sekitar 12 orang atau 44,4% itu berhasil memberikan jawaban yang benar dengan melakukan perbaikan tashbih secara tepat, sedangkan 15 orangnya atau sekitar 55,6% menjawab salah karena tidak menemukan kesesuaian logis atau menganggap kalimat tersebut sudah benar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa itu masih kesulitan memisahkan interpretasi emosional dari logika semantik dalam menilai kesesuaian makna tashbih. Lalu ada kategori terakhir yaitu kategori keempat, yaitu kasus kesalahan dalam menganalisis tashbih. Afwan, ini juga salah, ternyata yang benar itu kasus kesalahan dalam menganalisis pemahaman terhadap faktor penyebab kesalahan. Nah, di mana total ditemukan sebanyak 26 kasus dari total 108 soal. Nah, persentase kesalahannya itu sekitar 24,5%. Yang dimana terdiri dari 4 soal, itu nomor 12, 13, dari nomor 12 sampai 15. Nah, yang dimana nomor 12 ini kami menemukan bahwa sekitar 20 orang atau 74,1% itu menjawab benar, karena mereka telah mampu menemukan ketidaksesuaian makna dalam tashbih tersebut. Sedangkan 7 orangnya atau sekitar 25,9% itu menjawab salah, dengan menganggap perumpamaan itu sudah benar secara bahasa maupun maknanya. Nah, mahasiswa yang benar ini menunjukkan pemahaman yang baik terhadap logika semantik tashbih. Sedangkan mahasiswa yang salah itu cenderung mempertahankan kalimat asli tanpa meninjau hubungan maknanya. Lalu di soal nomor ke-13, ditemukan bahwa ada 17 orang atau sekitar 63% menjawab benar. Karena mereka menyadari bahwa karena mereka mampu memperbaiki tashbih sebagai ganti musyabbah bihnya menjadi kata yang lebih tepat gitu. Kalau misalkan yang menjawab salah, itu sekitar 10 orang, 37%-nya, karena mereka menganggap perumpamaan itu sah secara bahasa. Lalu di soal nomor 14, ditemukan bahwa 24 orang atau sekitar 88,9%
memberikan jawaban yang benar dengan alasan yang logis, sedangkan 3 orangnya atau sekitar 11,1% menjawab salah dengan menganggap perumpamaan tersebut sudah tepat. Nah, lalu soal yang terakhir 15, ditemukan bahwa 21 orang atau sekitar 77,8% memberikan jawaban yang benar dengan memperbaiki kesalahan makna, sementara 6 orang lainnya atau sekitar 22,2% itu menilai kalimat tersebut sudah benar. Oke, boleh di next. Nah, sekarang kita masuk ke interpretasi data. Nah, jadi dari total responden kita Jihan, yaitu, boleh dipercepat ya? oke Bu. Oke. Jadi dari total 27 responden dari total 27 responden yaitu ada sekitar 405 jawaban. Yang benarnya itu ada 281, 70%, dan salahnya 123, 30%. Nah, kesalahan tertinggi itu ada kesesuaian makna, terus juga disusul pengecohan unsur tashbih, terus ada aspek lainnya yang bisa kita lihat di PPT, ada kesesuaian logis, kesalahan lainnya, dan kecenderungan berpikir literal. Nah, kategori kesalahannya tadi sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Langsung aja ke penyebab kesalahan, yaitu ada pemahaman semantik yang belum mendalam dari para mahasiswanya, lalu ada pengaruh bahasa pertama, yaitu bahasa Indonesia, lalu yang ketiga kurangnya pengalaman mahasiswa dengan balaghah atau tashbih klasik, dan fokus berlebihan dari mahasiswanya pada struktur gramatikal, sehingga mengabaikan inti soalnya, lalu yang kelima ada interpretasi simbolik atau estetika. Boleh di next? Nah, ada implikasi hasil penelitian terhadap proses pembelajaran, yang dimana kalau pengajar bahasa Arab itu diharapkan dapat memberikan contoh tasbih yang lebih kompleks dan bervariasi, terus memberikan latihan koreksi kesalahan makna, error correction gitu, supaya mahasiswanya bisa menilai gitu. Lalu yang terakhir, dapat memberikan diskusi kelompok untuk membahas kesalahan umumnya. Jadi sehingga mahasiswa itu dapat memahami lebih dalam gitu. Lalu untuk pelajar mahasiswa, diharapkan dapat melakukan latihan rutin gitu ya, terus dianjurkan juga untuk mengembangkan kemampuan kosakatanya supaya lebih mudah menilai makna dan logikanya. Terus juga diharapkan untuk melakukan pembelajaran yang aktif dan refleksi diri supaya dapat meningkatkan pemahaman balaghah dan mampu memiliki kemampuan untuk memperbaiki kesalahan makna leksikal yang muncul. Lalu untuk peneliti diharapkan untuk peneliti selanjutnya gitu atau generasi selanjutnya dapat mengeksplorasi metode pembelajaran yang lebih inovatif. Lalu juga dapat melakukan penelitian lanjutan dengan meneliti pengaruh faktor budaya, bahasa pertama, dan interpretasi simbolik agar strategi pembelajaran lebih kontekstual dan efektif. Nah, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Uti Jihan. Masuk terakhir itu kesimpulan. Kesimpulannya dari 27 responden diperoleh 70% jawaban benar dan 30% salah, menunjukkan pemahaman mahasiswa cukup baik terhadap makna leksikal tasbih. Kemudian bahwa jenis kesalahan yang paling terjadi belum memahami prinsip kesesuaian antara unsur pembanding dan sifat yang dibandingkan dalam tasbih dengan persentase 4,1% diikuti menganggap perumpamaan pada soal sudah benar padahal salah 3,9%, kemudian tidak menemukan kesesuaian logis 3,7%, dan kesalahan yang paling sedikit yang belum memahami unsur tasbih dengan persentase 0,2%. Kemudian kategori penilaian kemampuan berdasarkan kriteria interpretasi kemampuan baik mampu 0 sampai 25%, 27,3 mahasiswa, 27,3% mahasiswa, kemudian cukup 27,3% mahasiswa, kemudian kurang 18,2% mahasiswa, sangat kurang 27,3% mahasiswa. Kemudian faktor penyebabnya itu interferensi bahasa Indonesia, kurang kosakata, minim latihan, dan pemahaman tekstual. Kemudian rekomendasi perbanyak latihan analisis tasbih, penguatan makna kontekstual, serta pemanfaatan media pembelajaran interaktif. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok 7 saja teman-teman semua tentang penelitian kami. Mungkin dari teman-teman ataupun saja ada pertanyaan ataupun saran dan tanggapan dipersilakan. Ayo kepada teman-teman, mungkin ada pertanyaan ataupun saran tanggapan, boleh fitur raise hand ataupun on mic saya. Oke. Kalau saya baca makalah nih lengkap sekali ya, butir-butir pertanyaannya bagus ya.
Boleh kita lanjut ke yang kelompok 8 dulu ya, Firdaus. Nanti baru kita Baik, Ustazah. bahas satu persatu. Boleh, silakan kelompok 8. Ada Alivia, Salma, Fadila, Zaid, Atika. Untuk kelompok 8 mungkin latar belakangnya nggak perlu ya, langsung saja ke setelah perkenalan anggota kelompok, langsung saja ke hasil, langsung ke bentuk soal dan hasilnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Anda hormati Ustazah Putri Zulhardi dan yang Anda sayangi teman-teman semua kelas C dan D. Uh, Kami kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami tentang kesalahan gramatikal pada maf'ul bi dan maf'ul mutlak. Dan anggota kelompok kami ada Anda sendiri, dan Alivia, Fadila, Salma, dan Iya. Dan dilanjutkan oleh Fadila. Dilanjutkan kepada Ukhti Alivia. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan membahas tentang metodologi penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat. Penelitian kita dilaksanakan secara daring melalui Google Form dengan mahasiswa semester 5 program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta sebagai responden. Pengumpulan datanya dilakukan pada tanggal 14 Oktober sampai dengan 22 Oktober 2025. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis kesalahan untuk mendeskripsikan dan menghitung frekuensi kesalahan mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Bahasa Arab UNJ dalam penggunaan maf'ul bih dan masdar atau maf'ul mutlak. Langkah penelitian meliputi penyusunan instrumen tulisan, pengumpulan data, identifikasi, dan klasifikasi kesalahan. Selanjutnya, perhitungan frekuensi serta penarikan simpulan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5 tahun 2025 yang telah mempelajari materi ini. Sampel penelitiannya yang terdiri dari 25 mahasiswa yang bersedia mengikuti penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan datanya. Nah, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode simple random sampling. Materi penelitian difokuskan pada pembahasan maf'ul bih dan maf'ul mutlak dengan subjek penelitian yaitu maf'ul bih dan maf'ul mutlak. Dengan subjek penelitiannya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5 tahun 2025. Nah, instrumen penelitiannya berupa tes tertulis dalam bentuk link Google Form. Selanjutnya, teknik analisis datanya. Teknik analisis datanya setelah data penelitian terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data penelitian. Pada tahap ini, penelitian menganalisis data secara kualitatif. Karena penelitian ini adalah analisis kesalahan berbahasa, maka prosedur yang digunakan mengacu pada prosedur analisis kesalahan berbahasa, yaitu yang pertama tuh ada korpus bahasa diseleksi, yang kedua ada mengidentifikasi kesalahan, yang ketiga ada mengklasifikasi kesalahan, yang keempat ada menjelaskan kesalahan, yang kelima itu ada menentukan faktor penyebab kesalahan, dan yang terakhir ada evaluasi. Selanjutnya ada kriteria interpretasi. Yang pertama, 75-100% kesalahan kategori sangat kurang. Mahasiswa tidak mampu menerjemahkan dengan benar. Yang kedua itu ada 25-50% kesalahan kategori kurang, mahasiswa tuh kurang mampu menerjemahkan dengan benar. Yang ketiga itu ada 0-25% kesalahan. Itu kategorinya mampu.
Nah, mahasiswa itu mampu menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Arab dengan benar. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan Ana. Silakan. Ya, ada 25 mahasiswa yang menjawab survei kami. Terus dikasih 14 butir soal dan jika dikalikan mendapatkan 350 jawaban. Yang dimana 318 itu bisa menjawab dengan benar dan sisanya 9% atau 32 jawaban itu salah. Next. Terus dibagi-bagi tuh kesalahannya ada 6%, 2%, 1%, sehingga terkumpul 9%. 6% kesalahannya bentuk penerjemahan dan 2%-nya bentuk implementasi maf'ul bih dan 1% minoritas bentuknya maf'ul mutlak. Next. Bila dikaji lebih dalam, hasil analisis data yang menggunakan maf'ul bih itu tidak banyak kesalahan kecuali kesalahan luput alias nggak teliti gitu. Contohnya ada di nomor 1 di pertanyaan kami yang paling panjang itu tidak ada salah kecuali kesalahan menggunakan jamak yang harusnya huruf itu mufrad gitu. Di input kami persentase 5% yang salah menggunakan maf'ul bih. Selanjutnya ada di maf'ul mutlak, di mana di sumber kami menyebutkan di sini titik di mana mahasiswa masih kurang tepat menjawabnya gitu. Jenis kesalahan yang ada berupa pengulangan kata kerja yang nggak perlu, serta kekeliruan dalam menempatkan harokat dan bentuk pada maf'ul mutlak. Dan mahasiswa masih salah untuk menunjukkan bahwa maf'ul mutlak itu sebagai penegas. Berdasarkan hasil analisis, kesalahan yang paling banyak dilakukan pada maf'ul mutlak dibanding maf'ul bih, di mana sebagian besar mahasiswa tidak menuliskan unsur pada kalimat yang semestinya, yang mengakibatkan perubahan makna dan ketidaksesuaian struktur kalimat. Kesalahan-kesalahan ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum mahasiswa sudah memahami konsep dasar maf'ul bih dan mutlak, mereka masih mengalami kesulitan dalam penerapan praktis dan ketelitian gramatikal, khususnya dalam menghubungkan antara teori nahwu dan penggunaannya dalam konstruksi kalimat bahasa Arab yang benar. Dilanjutkan oleh Oktidia. Baik, terima kasih ahli Jati. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil penelitian, yaitu yang pertama ada hasil data. Total jawaban itu ada 350, yaitu di mana yang benar itu ada 318, yaitu seperti 91%, dan yang salahnya itu ada 32, yaitu 9%. Mahasiswa tergolong mampu menggunakan maf'ul bih dan maf'ul mutlak dengan baik. Yang kedua yaitu kategori kesalahan. Penerjemahan 22 kasus yaitu 6%, dan itu seperti diksi dan struktur yang tidak tepat. Kemudian ada maf'ul bih ada 7 kasus sekitar 2%. Itu kesalahannya itu di i'rab, posisi atau dhamir. Kemudian ada maf'ul mutlak ada 3 kasus 1%, yaitu seperti ketidaksesuaian fiil dan masdar. Yang ketiga yaitu penyebab kesalahan, seperti interferensi bahasa Indonesia, kurang teliti dalam harokat, minim latihan kontekstual, dan lemah memahami hubungan fiil objek. Tempat solusi, latihan kontekstual dan komunikatif, analisis kalimat,
seperti tahlil nahwi, kemudian gunakan media interaktif, lalu yang terakhir beri umpan balik individu dari dosen. Boleh di next. Kemudian ada implikasi hasil penelitian terhadap proses pembelajaran, seperti pemeliharaan strategi pembelajaran efektif, fokus pada kesalahan mirror, penguatan aplikasi dalam konteks lebih kompleks, dan pemanfaatan media dan strategi variatif. Boleh dilanjut. Kesimpulannya yaitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa semester 5 program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta memiliki penguasaan yang sangat baik terhadap unsur maf'ul bih dan masdar dengan tingkat kebenaran mencapai 91% dan kesalahan hanya 9%. Kesalahan yang muncul umumnya berkaitan dengan penempatan maf'ul bih, penggunaan tanda nasib, serta pembentukan masdar yang kurang tepat. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya pemahaman terhadap perubahan bentuk tata kerja, pengaruh struktur bahasa Indonesia, dan minimnya latihan menulis berbasis konteks. Kesalahan gramatikal ini berdampak pada kejelasan makna dalam tulisan mahasiswa, sehingga pembelajaran menulis perlu diintegrasikan dengan pengajaran nahwu sorof. Oleh karena itu, dosen disarankan untuk memperbanyak latihan kontekstual, memberikan umpan balik langsung, dan memanfaatkan media digital interaktif agar mahasiswa mampu menerapkan kaidah gramatikal dengan lebih tepat dalam praktik menulis bahasa Arab. Terima kasih, dikembalikan kepada Akhi Zaid. Kami kelompok 8 mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya atau menanggapi. Oke, boleh stop share dulu. Oke, baik teman-teman. Ini nggak ada yang mau bertanya nih. Tapi materinya ada dipelajari nggak oleh teman-teman? Makna gramatikal dan makna leksikal. Ada dipelajari nggak? Dipelajari. Dipelajari di mata kuliah apa? Balaghah dan Nahwu Balaghah. Talis sudah. Oh ya, udah. Ya, Jadi maaf. udah dipelajari. Oh, itu ada yang bertanya tadi, Safitri dengan ada dua tadi, siapa satu lagi ya? Ya, silakan Safitri. Lutfi, setelah Safitri Lutfi. Syukran Ustazah dan teman-teman atas kesempatannya. Ana mau bertanya ke kelompok 7. Jadi tadi kan di bagian saran itu ada khususnya saran untuk peneliti ya, untuk mengembangkan media pembelajaran. Pertanyaan Ana, kenapa nggak kalian aja yang mengembangkan? Dan kenapa harus dibebankan ke peneliti selanjutnya gitu? Mungkin itu aja. Karena tadi Untuk kelompok 7 atau 8 ini? 7 Ustazah. 7 ya, oke. Soalnya tadi kan di bagian rekomendasi cuma tertulis pengulangan, terus latihan dan lain sebagainya. Nggak ada saran untuk media gitu. Mungkin itu aja, syukran. Oke, terima kasih kepada Safitri atas pertanyaannya. Silakan Akhi Badres. Afwan, mungkin sama ya tadi seperti si Safitri sudah terjawab mungkin. Mungkin tadi sudah ditanyakan oleh Safitrinya maksudnya. Afwan. Ya, silakan dijawab. Jihan, Linda. Van, Saza.
Nah, Izin mau menjawab yang punya ya. Kak Fitri. Kalau nggak salah tadi pertanyaannya itu tentang media pembelajaran ya tadi ya. Mengenai pembelajaran yang bagus buat tasbih ya. Benar Kak Fitri? Sahih ukti. Nah ya. Sebenarnya untuk media pembelajaran itu balik lagi ya ke maksudnya ke pelajar yang masing-masing bagusnya apa kan ada yang sih kan ada yang lebih cocok ke visual, audio atau kinestetik gitu, kinetik gitu. Pokoknya terus terus sebenarnya lebih ke tergantung sama pelajarnya gitu. Dia lebih cocoknya apa misal kayak kalau yang lebih ke visual gitu mungkin bisa lewat lihat gambar poster atau mind mapping gitu untuk menjelaskan tentang tasbih mungkin bisa lebih paham atau audio gitu belajar lewat video di YouTube kadang-kadang kan suka ada tuh pembelajaran tentang tasbih. Nah sebenarnya menurut Ana secara personal itu mungkin lebih sering-sering dengerin apa sih karya sastranya bahasa Arab gitu. Jadi kayak kayak mungkin bisa jadi kayak dari puisi, jadi dari lagu-lagu itu kan banyak ya contoh-contohnya yang kayak melibatkan tasbih gitu kan ya. Jadi mungkin mungkin segitu mungkin. Oh, berarti balik lagi ke personal. Terus kalau misalnya balik lagi ke personal, nggak ada, Untuk jawabannya. Fitri. oh iya, berarti kalau misalnya balik lagi ke personal, nggak ada beban untuk peneliti selanjutnya dong untuk mengembangkan media pembelajaran. Mungkin Gimana ya, tuh? mungkin bisa lah dikembangkan ke depannya gitu. Insya Allah, insya Allah mungkin bisa dikembangkan mungkin di lain kesempatan gitu. Oh iya, berarti nanti kalau kalian udah jadi peneliti baru dikembangkan, oke? Iya, sekarang Real kan mahasiswa peneliti. dulu ya. Iya, masih jadi mahasiswa. Oke, oke, syukran, Ukti Hana. Iya. Iya, oke. Oke, bagus tuh pertanyaan dari Safitri. Jadi memang ada rekomendasi untuk diteliti lebih lanjut agar dibuat atau diciptakan sebuah media yang mampu apa namanya meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi untuk materi tasbih tadi ya. Sebenarnya itu bisa jadi opsi untuk penelitian skripsinya kalian. Sudah ada belum yang mengembangkan? Jadi untuk kelompok 7 silahkan tuh rebutan deh. Siapa yang mau mengangkat media tasbih, media untuk mempelajari tasbih itu ya. Di latar belakang penelitiannya nanti bisa ditampilkan ini kan sudah menjadi hasil penelitiannya teman-teman ya. Walaupun apa namanya tidak dipublikasikan, tapi itu bisa menjadi latar belakang. Jadi bisa disampaikan bahwa teman-teman sudah pernah melakukan penelitian mengenai tasbih di semester ini semester berapa? 7 ya? Semester 5 ya ini. Semester 5 ya. Jadi teman-teman sudah pernah melakukan penelitian di semester 5 berupa analisis kesalahan ditemukan bahwa sekian persen kesalahan itu cukup tinggi yang mana salah satu solusinya adalah perlu dikembangkan media pembelajaran fokusnya untuk tasbih misalnya gitu. Jadi sebenarnya gini, kembali lagi ke yang pernah saya sampaikan waktu kita masih materinya fonologi gitu ya. Jadi apapun yang telah teman-teman hasilkan dari kelompok 1 sampai 8 itu bisa dilanjutkan untuk nanti bahan bakarnya skripsinya teman-teman apabila memang relevan gitu. Karena ini sudah menjadi sebuah hasil penelitian yang sudah teman-teman lakukan. Jadi ada penelitian apa namanya bukan penelitian terdahulu. eh eh, ini apa penelitian awal. Jadi bisa menjadi latar belakang gitu ya. Oke. Saya kira tadi saya sudah sambil teman-teman presentasi saya udah baca makalahnya. Untuk makalah kelompok 7, saya kira poin-poin pertanyaannya bagus ya. Benar-benar berusaha mau mengukur ya apa namanya kemampuan mahasiswa dari semester 5 dalam penggunaan tasbih. Kalau yang kelompok 8 itu bentuk soalnya penerjemahan ya? Benar nggak sih? Nah, Ustazah. Betul ya? Terjemahkan dari Indonesia ke Arab, ada maf'ul bihnya nggak gitu kan?
Maksudnya dia paham nggak kalau bagian itu tuh menjadi bagian dari maf'ul bih. Saya kira itu juga bagus. Misalnya nanti teman-teman mau mengembangkan pe- nanti waktu skripsi mau mengembangkan apa prosedur evaluasi itu juga bisa prosedur evaluasi makna leksikal makna gramatikal model evaluasi untuk mengukur pemahaman mahasiswa berkaitan dengan makna leksikal itu bisa teman-teman bisa mengembangkan model penilaiannya itu acak kata kah atau apa tadi menerjemahkan jadi sebenarnya yang kalau dikatakan peneliti berikutnya ya teman-teman bisa menjadi peneliti berikutnya dari hasil yang sudah teman-teman dapatkan di mata kuliah ini kan sudah menjadi sebuah penelitian. Itu, ya. Oke, mungkin saya mau bertanya. Ini udah pertemuan terakhir dengan saya. Mungkin pekan depan udah masuk Ustazah Fatwa ya, pekan depan. Nah, saya ini ada kewajiban untuk unggah nilai PTS. Sementara di sini saya dengan Ustazah Fatwa menyepakati kalau kita tidak ada UTS tulis ya. Kalau di kelas Ustadz Hakam kan ada ya. Ada UTS-nya secara tertulis ya. Kalau di kelas ini kami menggantinya dengan eh ini apa yang sudah teman-teman lakukan juga logbook ya. Logbook dengan penilaian diri dan sejawat. Gitu. Jadi kan semua teman-teman di kelas ini sudah melakukan presentasi. Yang belum mengisi penilaian diri dan sejawat, mohon untuk segera diisi akhir pekan inilah. Ya, isinya cuma centang-centang aja kok sama curhat lah di dalamnya. Gitu. Ini yang sudah masuk ke saya nih. Baru 19 mahasiswa yang mengisi. Ya, yang belum mohon untuk segera mengisi. Ya, jadi itu sebenarnya teman-teman mengukur pemahaman atau kontribusi teman-teman dalam mata kuliah ini. Tugas untuk UTS-nya dua ya. Ini satu mengisi link ini. Yang kedua mengunggah logbook penelitian. Logbook hasil penelitian Anakes. Nih di GCR sudah saya masukkan. Baru ada 7 yang mengumpulkan. Kalau logbook itu sebenarnya hanya menampilkan apa yang sudah kalian lakukan aja untuk menyelesaikan mata kuliah atau tugas dari mata kuliah ini. Sama isinya juga curhat aja nih. Ini punya Alfa nih. Di Sabtu, nah itu aja gitu. Ya, ini dari sudut pandang kalian. Kalau dari sudut pandang saya, tentu saya menilai makalah dan presentasinya teman-teman. Jadi ada 4 komponen itu bagi saya untuk menilai keberhasilan teman-teman mengikuti mata kuliah analisis kesalahan. Yang satu yaitu tadi penilaian diri dan sejawat. Yang kedua yaitu mengunggah logbook penelitian Anakes. Yang ketiga makalah, yang keempat presentasi dan kemampuan untuk menjawab setiap pertanyaan. Jadi 4 itu tugasnya ya. Berkenankah kalau misalnya saya minta teman-teman paling lambat sampai hari Minggu untuk mengumpulkan? Terlalu cepat nggak? Karena kan sudah berlangsung ya sebenarnya. Tinggal ngingat-ngingat aja tuh. Hari Minggu nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa ya. Oke. Karena nanti hari Senin tuh medlit nanti yang mau saya tugasin. Teman-teman dari kelompok medlit. Jadi biar anaknya selesai dulu. Nah, nanti teman-teman per hari Senin nanti mata metodologi penelitian tuh yang lanjut. Karena kami dosen dibatasi sampai 31 Oktober untuk unggah nilai tengah semester. Nah, nanti mungkin awal November teman-teman bisa cek di Siakat. Nilai UTS-nya berapa. Itu. Nah, jadi ini ada program apa terbaru dari bidang akademik ya. Ada kewajiban kalau biasanya kan teman-teman taunya nilai akhir ya. Nah, kalau sekarang tuh kita berusaha mengantisipasi kegagalan pada akhir semester. Tiba-tiba kok nilai saya kok segini Ustazah, saya salahnya di mana misalnya gitu. Oh, kamu belum UTS misalnya gitu. Nah, kegagalan itu kita antisipasi dari sekarang. Jadi nilai UTS-nya sudah masuk, artinya barangkali teman-teman bisa memprediksi, oh kayaknya nanti di UAS atau di penilaian Ustazah Fatwa, misalnya di penilaian dari saya, eh, kok kurang ya Ustazah Putih kok menilai saya misalnya 80 setara amin. Saya maunya dapat A, oh berarti di kelasnya Ustazah Fatwa saya harus lebih meningkatkan lagi. Pokoknya sama Ustazah Fatwa saya harus bisa dapat skor sekian gitu untuk meraih A. Jadi teman-teman juga punya target mau nilai akhirnya apa gitu. Ya.
Kira-kira seperti itu. Suara saya ada nggak ya? Kok ada ya? Kok kayaknya kalian nge-freeze di saya? Ada Ustazah. Ya, ada ya. Oke. Nah, kira-kira gitu ya. Saya minta bantuan dan kesediaannya teman-teman sampai akhir pekan ini ya, sampai hari Minggu. Yang belum mengisi logbook dengan mengisi penilaian sejawat, mohon untuk segera. Seperti itu. Sekarang mungkin saya mau bertanya ke satu atau dua mahasiswa di sini yang sudah mengisi penilaian ya. Yang sudah mengisi penilaian. Maksudnya saya pengen tahu dari ininya teman-teman sendiri itu gimana. Ntar saya baca lagi. Tadi saya sudah baca nih beberapa curhatannya kalian. Wah, ini kelompoknya solid nih katanya nih. Lukman lagi, Pak. Yuk, Lukman. Coba ceritakan apa dan bagaimana penyelesaian eh, penelitian Anakes yang sudah Lukman dan teman-teman lakukan. Maksudnya tuh ada insight baru nggak sih buat teman-teman gitu dari proses perkuliahan ini? Ini opini pribadi Ustazah. Iya, pribadi. Baik Ustazah, mohon izin yang Anda dapetin mungkin dari penilaian tadi Ustazah. Awalnya aneh belum belum sadar banget tentang eh, kerja sama teman-teman. Awal-awal tuh yang nyusun makalahnya, sesuai template, udah mulai latar belakang bab satu bab 2 itu saya sendiri. Dan salahnya saya tuh saya nggak ajak teman-teman buat kerjain bareng-bareng gitu. Sampai di satu titik udah pengen hari H presentasi, udah beberapa minggu pengen presentasi, teman-teman baru pada sadar gitu. Dan itu salah saya karena nggak koordinasi sama teman-teman. Dan alhamdulillahnya teman-teman kelompok saya tuh yang peduli banget, yang solid banget, benar-benar langsung dikerjain semuanya habis-habisan, bahkan bantu saya gitu dan gak sungkan buat tanya-tanya apa yang mereka nggak paham. Dan itu yang ngerasa saya bersalah banget Ustazah, karena ternyata teman saya tuh sesolid ini, kenapa saya tinggalin dan saya milih buat kerjain sendiri. Dan itu menambahkan insight sendiri buat saya Ustazah, kayak kenapa harus Pengalaman kerjain ya. sendiri gitu. Mungkin karena udah ini ya Ustazah, sebelum-sebelumnya pengalaman kerja kelompok sebelumnya tuh sering banget dikecewain dan akhirnya kerjain sendiri. Dan Itu alhamdulillahnya curhat ya. alhamdulillahnya yang sekarang enggak Ustazah, karena teman-temannya sangat care banget sama tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan sangat solid Ustazah. Dan untuk insight-nya sendiri yang saya dapetin Ustazah, mulai sadar gitu Pak tentang penelitian-penelitian seperti ini Ustazah, karena sebelumnya saya nggak paham sama sekali tentang penelitian Ustazah. Sebelumnya terakhir ngerjain penelitian itu cuma di landasan pendidikan landasan dan Landasan LPI, ilmu logika dan pendidikan. penalaran ilmiah Ustazah. Logika dan penalaran ilmiah, dan itu sempat Itu meneliti ngisi. apa? Judulnya lupa lagi. Meneliti apa waktu itu? Waktu itu LPI Tentang? judulnya meneliti tentang apa ya? Pokoknya lupa Ustaz ya. Intinya meneliti juga di LPI itu. Okay. Dan mulai terbuka Yeah. lagi karena di Anakes ini ngerjainnya sempat sendiri awal-awal, mulai ngerasa nih beratnya mungkin nanti skripsian, beratnya jadi peneliti, mulai paham kayak apa sih namanya? Variabel X, variabel Y dan lain-lainnya Ustazah. Dan mulai paham juga sedikit-sedikit tentang metodologi penelitiannya Ustazah. Oke, baik. Terima kasih, Lukman. Jadi, memang saya yakin teman-teman pasti ada rasa jenuh ya. Sampai tugas kelompok ya, saya dulu juga ngalamin kalau tugas kelompok membagi tugasnya itu ya, memang agak tricky gitu. Ini kalau dikasih ke dia nanti dikerjain nggak ya? Daripada nanti kita yang nggak dapat nilai satu kelompok, sini deh saya yang kerjain ya. Mungkin ada juga yang berpikiran demikian ya. Kemudian yang kedua memang di semester 5 ini di mata kuliah Anakes teman-teman terlibat langsung dalam proses penelitian. Yang mana mungkin waktu semester 1, 2, 3 kalau ada mata kuliah yang sifatnya presentasi, teman-teman hanya membuat makalah. Kalau membuat makalah itu kan lebih kepada analisis deskriptif aja ya, hanya mengutip sana, kutip sini, terus mensintesiskan dan selesai gitu. Tapi kalau ini tuh nggak bisa kutip sana, kutip sini, tapi memang harus dilaksanakan penelitiannya. Jadi saya kira pengalaman di mata kuliah Anakes ini bisa menjadi referensi atau pengalaman bagi kalian untuk nanti masuk ke dalam penelitian yang sesungguhnya. Tuh.
Kalau di metodologi penelitian, nanti kan tugas akhirnya bab 1, bab 2, bab 3. Nah, itu kan belum melakukan penelitian. Masih ibaratnya seperti teman-teman membuat makalah gitu. Jadi latar belakang memang harus dari diri sendiri ya, kenapa penelitian tersebut harus dilakukan. Bab 2 isinya kajian teori. Teori sana sini. Nah, teman-teman baca. Bab 3 isinya metodologi. Metodologi mungkin ya tinggal memilih aja mau metode apa ya, arahnya udah sama gitu. Tinggal kita milih metode kan isinya kontennya sama gitu ya. Kemudian apakah Anakes ini tidak bisa menjadi sebuah penelitian yang besar? Nah, itu tergantung dari teman-teman, dari kelompoknya teman-teman. Saat teman-teman merasa penelitian kelompok saya ini serius, penelitian dari kelompok saya ini bagus dan ini layak untuk dipublikasikan, silahkan untuk dipublikasikan. Mungkin di awal pertemuan saya sudah pernah memperlihatkan ya, ini sebenarnya hasil tugas dari mahasiswa yang terbimbing. Kalau ini ya memang dari awal saya membimbing si analisa ini. Dan ini terpublikasi di jurnal Alfazuna. Terindeks Sinta. Dia sudah terindeks Sinta. Kalau nggak salah ini Sinta 3. Ini hasil penelitian individu yang bersangkutan. Nggak bisa dilupa. Harus di-download. Nih, kesalahan penerjemahan huruf jar pembentuk idiom. Jadi kiranya misalnya penelitian tentang kesalahan makna gramatikal, makna leksikal, jika teman-teman kompak untuk mau dipublikasikan, silahkan. Gitu. Ya. Ini hasilnya nih persentase kesalahannya. Sama dengan yang teman-teman lakukan, hanya diubah ke dalam format jurnal. Nah, jurnal ini biasanya nanti sekarang mungkin rasanya untuk apa kita membuat jurnal ya gitu. Tapi nanti bermanfaatnya saat jika nanti teman-teman sudah lulus jadi guru atau misalnya mau ikut PPG, mau lanjut S2. Nah, ini nih sangat berguna nih apalagi nanti kalau S2 PBA sudah terakreditasi. Bukan. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau masuk ke S2 PBA. Nanti teman-teman bisa memilih kurikulum by research. Gitu. Kurikulum by research. Jadi di program magister itu S2 dan program doktor S3 UNJ itu sekarang terbuka 2 kurikulum. Jadi mahasiswa bisa memilih mau kuliah by research atau mau kuliah by course. Kalau kuliah by course itu kuliahnya seperti yang sekarang teman-teman rasakan ya. Jadi masuk gitu, masuk kelas, mengerjakan tugas, terus menyelesaikan tugas akhir. Kalau memilih kurikulum by research, nanti teman-teman paling hanya ada 1 mata kuliah saja dalam 1 semester. Tapi sisanya adalah teman-teman melakukan 1 publikasi. Gitu. Nah, syarat untuk bisa mengambil eh, perkuliahan by research atau kelas by research nanti di S2 itu harus punya publikasi di sebelum mendaftar S2. Gitu. Jadi misalnya teman-teman sekelompok itu memiliki pandangan yang cukup jauh, nah, silahkan ini dipublikasikan hasil penelitian dari teman-teman. Misalnya merasa, Ustazah kita kurang percaya diri gitu karena kita belum pernah menulis di jurnal, ya nggak apa-apa didiskusikan ke saya gitu. Nama saya tidak harus menjadi nama pertama, mungkin siapa di kelompok itu yang terlibat, ya nanti nama pertamanya dia, saya cukup nama yang paling terakhir juga nggak apa-apa gitu. Ya, jadi misalnya teman-teman punya pandangan yang lebih jauh ke depan ini kita udah punya penelitian mau dipublikasikan gitu. Karena biasanya nanti akan kecanduan ya. Udah pernah publikasi sekali nanti kecanduan tuh. Udah pengen lagi deh publikasi. Nanti mau lulus 3,5 tahun memilih jalurnya ini bukan jalur skripsi tapi jalur publikasi karena udah punya pengalaman sekarang gitu. Nah, kalau teman-teman mau memilih jalur publikasi, itu persiapannya memang jangan mepet, jangan semester 7 teman-teman baru memulai proses penelitian. Tapi kalau bisa semester 6 itu sudah dimulai dan sudah nyari-nyari nih jurnal mana yang mau dituju. Kalau udah tahu jurnalnya, udah tahu scope and apa namanya. Jadi setiap jurnal itu dia punya scope-nya ya. Jadi nggak semua jurnal bahasa Arab itu menerima pendidikan. Tapi ada jurnal bahasa Arab yang memang dia fokusnya ke kajian-kajian sastranya gitu. Tapi kalau pendidikan memang banyak sih.
scope and fokusnya gitu. Jadi teman-teman cari scope and fokusnya, terus lihat di dalam itu tuh rata-rata penelitian yang diterima tuh seputar apa sih? Seputar misalnya pengembangan media ajar. Oh ini oke, kayaknya saya mau penelitian media ajar. Nah mulailah baca referensi-referensi jurnal-jurnal yang menggunakan apa judul pengembangan media ajar gitu. Gitu ya dari saya. Jadi apapun yang sudah teman-teman lakukan di semester 5 ini itu tidak ada yang tanda kutip sia-sia. Kalau misalnya teman-teman punya prediksi di masa yang akan datang, kayaknya ini saya sudah melakukan ini dengan serius, saya harus publikasi karena dampaknya, efeknya bagus misalnya, karena misalnya teman-teman udah punya gambaran, ke depan saya mau jadi guru bahasa Arab, ke depan saya mau lanjut S2, atau ke depan lebih jauh lagi saya mau jadi dosen, saya mau jadi peneliti gitu. Tuh, jadi dari sekarang startnya nih, dari semester yang setengah matang kan, ini udah menuju matang kan semester 5 nih. Adik kelasnya kalian udah 2 angkatan, nah ya kan? Nah, berarti kan udah menuju matang. Setahun lagi teman-teman jadi semester paling tinggi di PBA. Udah jadi senior banget gitu kan. Nah, jadi mulai sekarang dan ke depannya mulai tatap masa depan mau mau apa nih dari sekarang disiapkan. Oke, begitu ya. Oke, ada pertanyaan kah? Saya mau tanya ke Mira. Ada Mira? Tadi saya lihat Mira ada tadi. Ada Ustazah. Oke. Mira, tadi saya baca hasil ininya Mira nih. Penilaian diri dan sejawatnya Mira. Di situ Mira mengatakan bahwa walaupun saat presentasi karena ganti hari sehingga presentasi kami tidak memuaskan. Nah, coba kalau dari Mira bagaimana nih? Apa Ustazah, kalau dari Ana sendiri kan harusnya hari Jumat waktu itu, terus pindah hari karena ada lain hal, pindah hari ke hari Selasa, dan juga di jam 2 ya Ustazah. Itu Ustazah ada Selasa ya. ada acara ya Rap- Ustazah. Mm. Terus Ya, ya, kan lanjut. ada 2 kelompok juga yang maju, jadi waktunya itu sangat terbatas. Jadi kita tidak bisa mempresentasikan hasilnya itu secara Nah, secara optimal. apa? Iya, secara optimal Optimal. Ustazah. Jadi cuma beberapa bagian aja yang dapat kita paparkan Ustazah gitu. Oke. Oke. Mohon maaf ya, berarti saya minta maaf kepada kelompoknya Mira ya, karena waktu itu sempat mengganti hari. Ya, saya memang ingat ada satu hari yang saya ganti pekan sebelum sebelum pekan yang lalu ya. Jadi kita dalam satu pekan ada 2 kali anakes gitu. Oke, tapi itu tidak apa namanya, tidak mengurangi esensi dari poin makalahnya teman-teman ya. Poin makalahnya kelompok Mira yang lengkap saya kira waktu itu. Saya masih ingat kok presentasinya kalian. Gitu ya. Oke. Oke, bisa kita selesaikan? Gak Ada apa-apa pertanyaan? Ustazah, syukran Ustazah. Ya, oke Mira. Yang lain ada pertanyaan sebelum saya tutup? Cukup? Lutfi mau bertanya? Lutfi Said? Berarti untuk pekan depan udah sama Ustazah Mm-mm. Fatwa ya Ustazah? Ya, pekan depan sudah Ustazah Fatwa. Jadi PJ-nya Afifah dengan Dinda ya? Jihan Ustazah. Jihan ya. Afifah dengan Jihan nanti di grup mentionnya Ustazah Fatwa ya. Nanti saya bilang Ustazah Fatwa juga kalau anaknya sudah selesai dengan saya. Nah, anaknya selesai nih. Pekan depan Anawa ya. Analisis wacana. Nah, Anawa tantangannya baru lagi. Kalau Anawa dia lebih kepada analisis deskriptif dia. Menganalisis teks-teks. Nah, teks-teks pidato misalnya. Nah, nanti saya belum tahu nih Bu Fatwa nanti akan menunjukkan teks apa kepada teman-teman. Kalau diskusi kami kemarin ya lebih kepada teks-teks yang sifatnya ya pidato, berita seputar ekonomi, politik, sosial, budaya gitu. Nanti itu yang teman-teman akan teliti, akan kaji. Tapi dalam teks berbahasa Arab ya. Entah mungkin Bu Fatwa ngambil dari Al Jazeera atau dari khutbahnya Syekh Sudes gitu untuk di teman-teman kaji ya
Nanti teman-teman ya itu berkelompok lagi masih sama ya, analisis wacananya secara berkelompok. Gitu. Ustazah, Oke, ya Hmm, silakan Jihan. itu untuk absen formnya Ustazah yang 5 dan 6 juga Ustazah. Perlu kan Oh, kalau yang dengan saya nggak perlu ya, karena saya udah pakai yang presensi yang harian itu, yang di meeting chat suka saya kirim. Nah, kalau yang sama Ustazah Fatwa nanti boleh ditanya ya, Jihan, Oke, apa siap, siap. dibantu atau gimana. So, Oke. Bukan Ya, Afwan. Oke, terima kasih ya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan mata kuliah analisis kesalahan. Semoga ilmu dan pengalaman yang teman-teman dapatkan bisa sebagai bahan bakar dan pengalaman untuk proses penelitian atau di proses pembelajaran di mata kuliah lain, termasuk untuk penyelesaian tugas akhir. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan selama mengampu mata kuliah analisis kesalahan. Tapi ini tidak terakhir ya, karena ketemu lagi sama saya hari Senin mata kuliah berbeda. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Saran Ustazah. Terima kasih ya.